Assalamualaikum Soli-Solihah. Ustazah Lika balik lagi. Semoga Soli-Solihah semua tetap semangat dalam belajar walaupun belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan kita sudah masuk bab 3. Wah, kita sudah masuk bab 3. Di bab 3 ini pokok pembahasannya adalah tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soli-solihah ada yang masih ingat gak? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang keberapa? Ya betul, rukun iman yang pertama. Rukun iman ada berapa sih? Ustazah pengen tahu nih. Oh, ada 6. Betul sekali jawaban Soli-Solihah semua. Alhamdulillah ya, Soli-Solihahnya Ustazah masih ingat tentang pelajaran rukun iman. Nah, hari ini kita bahas ya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan hari ini kita akan membahas yang pertama tentang Allah itu ada. Dan yang kedua tentang Allah Maha Esa. Jadi ada dua pembahasan hari ini, yaitu Allah itu ada dan Allah Maha Esa. Nah, di sini ada gambar apa Soli-Solihah? Ada gambar mobil sedang melaju. Nah, Ustazah pengen tanya, kalau ada mobil ini tiba-tiba jadi sendiri, apa ada yang membuat ya? Ada yang membuat Ustazah, ada pabriknya mobil itu. Oh iya ya, berarti kalau mobil aja ada yang membuat, apalagi alam semesta ini ya, bumi kita, terus gunung-gunung, lautan, kira-kira itu langsung ada sendiri seperti sulap seperti itu, atau ada yang menciptakan ya? Pasti ada yang menciptakan dong. Nah, kalau tadi yang menciptakan mobil ini adalah manusia, ya orang-orang yang pintar itu, manusia itu menciptakan mobil. Kalau alam semesta ini siapa yang menciptakan yang luar biasa ini? Ada gunung yang tinggi, lautan yang dalam dan luas. Siapa kira-kira yang menciptakan yang sangat luar biasa? Nah, tentunya yang menciptakan adalah Allah. Jadi adanya semua alam semesta ini adalah bukti eksistensi atau bukti nyata bahwa Allah itu ada. Karena kalau alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, masa langsung bisa ada sendiri? Nah, karena alam semesta ini ada, maka itu adalah bukti bahwa Allah itu ada ya, bahwa Allah itu yang menciptakan semua makhluk-makhluk ya. Nah, di sini dicontohkan contoh penciptaan Allah yang sederhana saja adalah tentang tanaman kacang hijau ya, yang ada di halaman 39 yang ada di buku kalian. Nah, siapakah yang menumbuhkan kacang hijau? Apa Soli-Solihah bisa menumbuhkan kacang hijau semamanya? Ustazah kasih nih kalian kacang hijau 1. Ya bisa sih kalian menumbuhkan dengan cara merawat, tapi jika tidak ada kuasa Allah untuk menumbuhkan, apa Soli-Solihah bisa menyulap kacang hijaunya jadi tumbuh? Pasti kita sebagai manusia biasa tidak bisa, karena itu hanya kuasa Allah, hanya Allah yang bisa membuat kacang hijau ini menjadi tumbuh ya Soli-Solihah. Nah, luar biasa sekali kuasa Allah itu. Kacang hijau yang cuma kecil seperti itu bisa ditumbuhkan. Lalu untuk contoh lainnya, ada gambar telur ayam yang dirami. Telur ayam yang dirami ini nanti akan menetas ya. Kalau sudah menetas, itu akan mengeluarkan anak ayam yang kecil-kecil yang sangat lucu. Nah, siapa ini yang menghendaki, yang bisa menjadikan telur ayam ini menetas? Ini juga merupakan salah satu tanda kuasa Allah, tanda bahwa Allah itu ada ya. Tanpa campur tangan Allah atau kuasa Allah, telur ini kira-kira bisa menetas nggak Soli-Solihah?
pasti tidak bisa, walaupun sudah dirami oleh induknya ya, tidak akan bisa menetas. Tapi karena kuasa Allah, Allah menghendaki kun fayakun, maka akhirnya telur ayam ini menetas. Nah, contoh selanjutnya adalah gambar apa ini? Gambar pegunungan, ada awan, ada matahari, ada pohon-pohon. Ya, luar biasa sekali. Kalau melihat dari alam semesta ini, sudah jelas ini kita nggak mungkin bisa membuatnya ya. Kalau kacang hijau tadi mungkin kita masih bisa ya menyirami, menumbuhkan seperti itu, walaupun hanya kehendak Allah yang membuatnya tumbuh. Tapi kalau sudah matahari dan awan ini, kira-kira solih-solihah bisa membuat awan itu tetap bertebangan di atas, tidak jatuh, atau matahari itu tetap di atas, padahal kan kita mengitari matahari, bukan di atas ya. Jadi matahari, kita mengitari matahari, jadi seolah-olah terlihat di atas kita. Nah, kira-kira solih-solihah bisa nggak membuat itu semua? Tentu saja nggak bisa, karena ini hanya Allah yang bisa mengaturnya. Dan luar biasa sekali ya, penciptaan Allah itu luar biasa indah sekali. Kalian suka nggak berlibur ke pantai atau ke pegunungan? Pasti suka dong. Nah, itu adalah tadabbur alam. Kalau kalian jalan-jalan, kalian harus bertadabbur. Maksudnya tadabbur itu kalian mensyukuri ya, memuji kebesaran Allah. Luar biasa sekali ciptaan Allah ini, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tentunya, seperti subhanallah, masya Allah ya, dan juga harus mensyukuri nikmatnya. Kalian masih diberi kesempatan untuk dapat melihat penciptaan Allah yang sangat luar biasa ini, yang berupa pemandangan alam yang sangat luar biasa. Nah, di sini di halaman 40 ada ayo berlatih. Disuruh kalian diminta untuk mengerjakan seperti contoh yang sudah ada. Nah, telur menjadi ayam itu merupakan ciptaan Allah. Yang di bawahnya kertas menjadi buku merupakan ciptaan manusia. Ya, kalau buku ini ciptaan manusia. Selanjutnya biji mangga menjadi tanaman mangga, itu ciptaannya siapa? Nah, tentu seperti pohon kacang hijau tadi, yang menumbuhkan adalah Allah. Jadi ini ciptaan Allah ya, tanaman mangga. Selanjutnya kaca, ada kaca dibuat menjadi apa kira-kira? Bisa menjadi almari atau cermin ya. Nah, kaca menjadi almari atau cermin merupakan ciptaan manusia ya, ciptaan Pak Tukang. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang Allah Maha Esa. Maksudnya Allah Maha Esa itu artinya adalah Allah itu satu. Di surat Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Ya, jadi Allah itu Maha Esa. Maksudnya Maha Esa atau satu itu apa ya Allah? Ada enggak Tuhan yang sebanding sama Allah, Tuhan lain? Nah, enggak ada kan. Jadi hanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Jadi Allah itu Maha Esa. Allah Maha Pencipta dan Maha Pemelihara alam semesta. Jadi hanya Allah yang dapat menciptakan alam semesta ini satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lainnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini dicontohkan juga, diilustrasikan dengan sebuah kapal yang dikemudikan oleh seorang nahkoda. Jadi orang yang menyupir bahasanya. Kapal itu namanya nahkoda, yang mengendalikan kapal itu namanya nahkoda solih-solihah. Nah, begitu pula bumi ini ada yang mengendalikan. Siapa tadi? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeda. Kalau manusia sebagai nahkoda itu bisa saja melakukan kesalahan ya, nanti kapalnya bisa menabrak atau tenggelam. Tapi kalau nahkoda bumi kita Allah tidak akan salah ya. Jadi tidak mungkin nanti bumi kita ini akan berbenturan dengan matahari, jadi tetap akan berputar pada porosnya. Kecuali nanti kalau memang sudah hari kiamat, pasti nanti akan terjadi
tabrakan dan lainnya, ledakan dan lainnya ya. Jadi luar biasa sekali Allah ini, selain menciptakan juga memelihara semua yang ada di alam semesta ini, semua makhluk-makhluknya agar berjalan sesuai dengan yang semestinya, tidak ada kesalahan atau apapun. Luar biasa, jadi sempurna. Allah menciptakan kita sempurna, juga memelihara kita dengan sempurna. Bayangkan seumpamanya gravitasi bumi saja kalau nggak bisa, pasti kita akan melayang-melayang ya, akan sulit untuk bergerak jika kita melayang-melayang seperti di luar angkasa kalau tidak ada gravitasinya. Jadi satu efek saja dari hal yang tidak beres, jika Allah menghendaki itu, maka luar biasa dahsyatnya akan berdampak pada kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya solih-solihah. Allah sudah menciptakan kita dan memelihara kita dengan sangat sempurna ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Nah, diingat tadi tentang materi beriman kepada Allah hari ini. Kita sudah membahas bahwa Allah itu ada, dibuktikan dengan adanya alam semesta ini, eksistensi alam semesta ini yang butuh pencipta. Dan yang kedua adalah Allah Maha Esa, jadi hanya Allah lah yang menciptakan dan mengatur segala hal yang ada di alam semesta ini, dan menciptakan dan memelihara kita semua makhluknya. Semoga pembahasan Ustazah hari ini menambahkan rasa iman kalian kepada Allah dan menjadikan kalian anak solih-solihah yang rajin bersyukur ya. Terima kasih solih-solihah sudah menyimak penjelasan dari Ustazah hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.